Pemirsa, dalam sambutannya, Bupati Kediri Mas Dito menyampaikan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan pemetaan penyebab stunting secara menyeluruh. Ia menegaskan persoalan stunting kini tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tapi juga faktor kebersihan lingkungan dan air. Stunting selalu menjadi persoalan, dan saya harap 1-2 tahun, 3 tahun ke depan bisa selesai. Kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, tolong disampaikan bagaimana kita harus intervensi. Jangan hanya terlalu fokus pada titik-titik penyebab stuntingnya saja, tapi juga harus fokus pada jangan-jangan stuntingnya ini sudah ditekan, tapi angka pertumbuhannya juga linear, ada kenaikan. Jadi orang yang stunting bisa kita tekan, turun, tapi angka orang yang masuk dalam kategori stunting juga bertambah. Maka zero growth stunting dan zero digit stunting itu harus betul-betul dilakukan. Zero growth itu pertumbuhan angka stuntingnya harus 0. Bagaimana caranya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Rembuk Stunting, Mbak Wabu. Bapak Ibu semua, kembali lagi pada topik. Ingat, angka stunting kita masih 8,07, penurunannya 0,46. Saya nggak tahu itu penurunan real atau memang ada hal yang saya nggak tahu. Saya akan cari tahu sereal mungkin angka detail stunting kita berapa, karena itu data yang kita butuhkan. Itu juga dilakukan para camat updating data per 3 bulan. Ayo, TTSN-nya sekarang dikejar. Desil 1, 2, 3, 4 itu dikejar. Karena kemarin saya dapat ada kunjungan, ini juga lagi-lagi agak sedikit keluar dari topik stunting. Kunjungan terkait fasilitas untuk bagaimana caranya orang yang pendapatannya UMR itu bisa punya rumah. Programnya kalau nggak salah FLPP, ya FLPP ya Pak Iwan ya. Nah itu camat kalau bisa cek tuh, yang di desil 1, 2, 3, 4 mungkin nggak? Mungkin, oke. Yang di desil 5 mungkin nggak? Harus tahu nanti. Terutama camat Kasem, camat Pare, lalu camat Gampeng, yang mungkin camatnya sudah di daerah-daerah yang semi perkotaan, Taruhan, Banyakan, yang nanti akan menjadi perkotaan, camat Grogol. Seperti yang selalu saya ulang berkali-kali, penurunan angka stunting di setiap kecamatan menjadi indikator camat dalam penilaian bupati. Jadi tolong, kalau misalkan kayak Bu Anda, saya nilai stuntingnya kok naik Bu, stuntingnya kok turun, terus saya jadikan kayak wajar. Bu Anda memang menjadi pengaku dalam hal ini. Bahwa Bu, misalkan saya tanya wajar, Bapak Bu ketuanya. Saya juga bertanggung jawab atas diri saya sendiri, gitu. Saya juga harus mengevaluasi diri saya sendiri. Maka dalam hal ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rembuk Stunting 2025 saya nyatakan dimulai, dan semoga membawa keberkahan. Angka stunting di kabupaten bisa turun, dan panjenengan semua yang bekerja semoga diganjarkan oleh pahala yang berlimpah. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rembuk stunting ini pun ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Kediri. Rembuk stunting Kabupaten Kediri dimulai. Penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri terus menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data pemerintah, angka stunting saat ini berada di level 8,04%, turun dari 8,46% pada tahun sebelumnya. Turut menginstruksikan para camat untuk segera melakukan update data, khususnya menyasar warga di desil 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan warga yang masuk kategori keluarga miskin. Ya, jadi rembuk stunting ini kan sebenarnya kita memetakan instrumen-instrumen yang menyebabkan pertumbuhan angka stunting kita, katakanlah turunnya belum signifikan karena apa? Kenapa kok ada penambahan angka stunting karena apa? Yang pertama, salah satu penyebab utama bukan lagi gizi yang buruk. Penyebab utama ini adalah kadang warga itu tidak peduli terhadap kebersihan air. Nah,
Maka saya minta camat untuk updating, terutama warga yang ada di desil 1, 2, 3, 4. Desil 1, 2, 3, 4 ini apa? Warga yang sudah masuk kategori miskin. Nah ini mereka ini higienisnya kurang, kadang pun juga nggak ada jambannya, kalau di kita namanya ODF, Open Defecation Fee. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Penurunan angka stunting terjadi, tapi hanya 0,46%. Bagi saya kurang signifikan. Setelah kita sempat di angka 21, turun ke 18, 18 turun ke 13, setelah 13 turun ke 8. Nah ini saya minta coba di-push lagi turun dong, kalau bisa sampai 5 atau di bawah 5%. Alhamdulillah ketua rembuk stunting atau biasa yang menangani stunting ini sebenarnya ada di Wabub. Tapi saya berbagi tugas, ada 2 tugas yang saya berikan kepada Wabub. Yang pertama adalah penurunan angka stunting, yang kedua adalah penurunan angka kemiskinan ekstrim. Memang secara tupoksi dari Kemendagri itu yang sudah dilakukan. Mas Dito memasang target yang sangat ambisius, menekan angka stunting hingga 5% atau di bawahnya dalam 1-2 tahun ke depan, dan berharap angka stunting bisa mencapai 0% sebelum masa jabatannya berakhir. Yang pertama, intervensi itu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, maka tadi saya singgung di awal. Kalau bisa ya instansi vertikal juga hadir, karena yang punya instrumen sampai ke bawah kan tidak hanya Pemkab gitu, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya Dekades gitu, tapi juga ada Babinsa, Babinsa, jadi kerja bersama, kerja kolaboratif, bareng-bareng kita intervensi di mana titik-titiknya, karena setiap daerah beda-beda. Ada yang paling menarik adalah kenapa angkanya hanya turun 0,46%, ya walaupun masih ada penurunan ya angka stuntingnya, cuman kenapa kok belum signifikan? Jadi banyak orang yang periksanya itu pindah-pindah. Jadi dalam 6 bulan pertama dia katakanlah dia tinggal di Pohjara, 6 bulan berikutnya dia pindah ke pelosok kidul. Ini dalam satu lingkup pelosok lain itu terjadi. Nah ini yang menyebabkan akhirnya data itu tidak akurat. Nah ini yang kita akan terus lakukan perbaikan untuk supaya bisa signifikan. Saya harapannya 1-2 tahun ke depan angka stunting sudah di bawah 5%. Sebelum saya purna, saya harapannya angka stunting sudah di angka 0% ya.